Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan hari ini. Kita masuk di Forum Kawanua. Seperti saya informasikan tadi, topik kita di hari ini pendengar terkait tentang kejuaraan silat Piala Gubernur Sulawesi Utara ya. Dan tentunya di Forum Kawanua hari ini Anda bisa tonton langsung acara kami melalui YouTube RRI Manado dan juga di RRI Digital, dan juga Anda bisa dengarkan di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga di 88,2 MHz. Dan tentunya di hari ini di Forum Kawanua sudah hadir ada tamu spesial. Seperti saya informasikan tadi di ruang dengar Anda pendengar ya, di Selatan pagi hari ini ada 3 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama adalah Bapak Christian Yokung selaku Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Pencaksilat Pemerintah Provinsi IPSI Sulawesi Utara Piala Gubernur 2025. Selamat pagi Pak Christian Yokung. Selamat pagi. Ya, salam olahraga. Jaya. Jaya. Ya pastinya di Selatan hari ini juga sudah hadir Ibu Judike ya, Ibu Judike Tumengkol SE selaku koordinator pertandingan kejuaraan juga di hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Salam olahraga. Salam olahraga, salam IPSI. Oke, salam IPSI. Dan yang pastinya juga yang terakhir ada narasumber kita Pak Nofri Lapasiang selaku Sekretaris Umum IPSI Sulawesi Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam olahraga. Salam olahraga. Tetap semangat. Salam IPSI. Tetap salam semangat. IPSI. Salam semangat juga. Dan yang pastinya di hari ini ya, seperti saya informasikan tadi, topik kita masih sama seperti pagi tadi, membahas tentang kejuaraan pencaksilat Piala Gubernur Sulawesi Utara ya. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan opini Anda, pendapat Anda juga pendengar. Kita mengundang kebersamaan Anda nantinya juga di SMS dan juga WhatsApp kami di 0821 9583 5080. Selagi di 0821 9583 5080, dan juga Anda bisa memberikan opini Anda juga melalui YouTube ya di RRI Manado. Dan baik, hari ini saya akan bertanya dulu nih dengan ketuanya dulu nih ya, Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Pencaksilat Pemerintah Provinsi IPSI, Bapak Christian Yokung. Kalau boleh tahu ini Pak, ini apa sebenarnya tujuan dari kegiatan ini tuh? Tujuan kegiatan ini pastinya untuk prestasi juga, berhubungan dengan visi misinya dari Pak Gubernur sendiri, karena kita ketahui bersama Pak Gubernur Julius Silvanus ini sangat concern di bidang olahraga, ya kan? Kita melihat dari beberapa isu yang dari kemarin, beberapa bulan sebelumnya, bagaimana perhatian beliau ke cabang olahraga, baik rumah dari olahraga KONI sendiri, bahkan hari ini pun perhatian khusus beliau itu jatuh juga kepada cabang olahraga silat sendiri, karena kita ketahui bersama bagaimana cabang olahraga silat ini adalah termasuk cabang olahraga tertua juga di Indonesia semenjak 1948 kalau nggak salah, nanti coba cek. Dan cabang silat juga sendiri untuk Sulawesi Utara juga kan punya prestasi yang mumpuni, apalagi hari ini kan kita bersama-sama ada Ibu Junike juga, ini adalah koordinator pertandingan wasit skala nasional juga, begitu juga Pak Nofri di Sekum juga. Kita bagaimana silat ini bisa menjadi ada regenerasi, karena kita ketahui olahraga ini banyak. Bagaimana silat ini bisa bertumbuh di artinya kemajuan zaman sekarang ini, jangan sampai juga ada kemunduran, tapi harus ada kemajuan di saat ini. Karena itu event ini harus dilaksanakan. Pak Gubernur terlibat secara langsung. Oke, tapi yang lebih menarik lagi gitu ya, ini yang ditujukan untuk ikut dalam pertandingan ini para remaja. Betul. Kenapa para remaja? Karena pembinaan usia dini ini sangat penting untuk regenerasi gitu, dan kita memang concern bahwa silat di Sulawesi Utara ini punya
masa depan yang cerah. Artinya kita sebagai representatif di dalam event ini juga, saya selaku Ketua Panitia memperkenalkan bagaimana silat ini punya masa depan yang cerah, artinya untuk sebagai olahraga pilihan dari para anak muda. Oke, baik. Dan saya ingin bertanya juga nih dengan Ibu Junika Tumeko selaku koordinator pertandingan kejuaraan ini gitu ya. Sejauh ini apa saja yang sudah disiapkan untuk event ini, Bu? Untuk Bisa lebih dekat lagi, Bu? Siap. Ya. Untuk event kali ini kita sudah yang kedua. Ya, ini yang kedua eventnya Yang ya? kedua. Oke, baik. Jadi persiapan kita sebagai panitia sudah beberapa kali kita kumpul rapat dan kita sudah meninjau venue, sudah siap, tinggal action. Ya. Dan untuk peserta-pesertanya kita sudah banyak yang Sudah banyak yang mendaftar ya? Oke. Dari setiap kabupaten kota kita ada, dan dari luar yang sudah menyatakan diri siap ikut dari Papua, Gorontalo, dan tidak menutup kemungkinan juga ini karena limit pendaftaran kita belum tutup, masih ada berapa hari, akan bertambah juga. Oke, limitnya itu berapa peserta nih kira-kira? Kuota kita kali ini ada 500 peserta. Wah, 500 peserta gitu ya. Kalau boleh tahu kegiatan ini tuh diadakan di mana? Kapan ini, Bu? Kegiatannya ini kita laksanakan di Gedung KONI Hall B Sario. Yang tahun lalu juga itu sudah kita laksanakan di sana. Tempatnya sangat siap dan menunjang untuk kegiatan ini. Oke, dan saya juga mau bertanya nih kepada Sekretaris Umum nih, Pak Nopri gitu ya. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Pendaftarannya sudah berapa orang nih sudah, nih Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Jadi saya selaku Sekum IPSI, saya tidak akan membicarakan terkait teknis pencaksilat pertandingannya karena sudah ada Ketua Panitia dan Ibu Junike selaku pelaksana teknis kegiatan. Saya akan memberikan informasi terkait dengan kepengurusan IPSI Sulawesi Utara. Jadi kepengurusan IPSI Sulawesi Utara itu masa baktinya 2024 sampai dengan 2028. Tadi sudah disinggung Pak Ketua Panitia bahwa pencaksilat itu ada banyak. Ada banyak. Nah, di kepengurusan IPSI Sulawesi Utara itu ada perguruan historis. Di Sulawesi Utara ada 3 perguruan historis. Kemudian ada perguruan anggota IPSI, ada 5 yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian ada banyak perguruan-perguruan pencaksilat di Sulawesi Utara, tetapi yang terdaftar di kepengurusan IPSI Sulawesi Utara itu ada 13 perguruan. Kemudian masa bakti kepengurusan ini ada program-program kerja kegiatan yang sudah tersusun. Yang pertama untuk tahun 2025 ini ada karena kita harus mengejar teknologi, peraturan-peraturan pertandingan yang terus berkembang, terus diperbarui, dan oleh sebab itu dalam program kerja IPSI telah disusun pelaksanaan diklat pelatih dan wasit juri untuk bisa mengejar akan ketertinggalan peraturan-peraturan yang baru ini, karena memang pencaksilat terus berkembang karena akan menuju Olimpiade, sehingga terus dikembangkan akan teknologi olahraga, khususnya di cabang olahraga pencaksilat. Dan untuk diklat ini sudah dilaksanakan pada bulan Maret kemarin. Sudah dilaksanakan. Sudah gitu dilaksanakan. Ya? Kemudian pertandingan-pertandingan. Nah, ini yang akan dilaksanakan oleh panitia. Pengurus Provinsi Sulawesi Utara sudah menunjuk mempercayakan kepada Pak Christian Yokung, orang yang sangat peduli di olahraga, biasanya bergerak di bidang bola-bola, yang sekarang ke adu jotos. Ya, kami bersyukur ada orang yang ingin membantu mengembangkan pencaksilat di Sulawesi Utara ini. Jadi itu untuk informasi dari kepengurusan IPSI Sulawesi Utara. Itu tadi sangat menarik gitu ya. Ini Pak Christian Yokung dipilih menjadi ketua. Apa yang dirasakan awalnya? Kok dipilih jadi ketua pencaksilat pada waktu itu? Yang pastinya ya awalnya tantangan. Tantangan juga karena ini gitu suatu ya? yang baru, tapi berdasarkan artinya landaskan kepedulian juga, artinya kecintaan terhadap olahraga universal pada umumnya.
Dan silat ini kan artinya kita sudah kenal juga semenjak dulu, ini bukan cabang olahraga baru yang kita juga setidaknya punya kesadaran kepedulian juga bagaimana supaya silat ini bisa menjadi satu di antara banyak cabang olahraga yang menjadi minat daripada generasi muda. Itu sih harapan. Saya kira Pak Christian ini salah satu atlet pencak silat juga. Sebenarnya karena seragam sudah ada, jadi nanti kebetulan perguruan-perguruan kan sudah ada di ini ya. Biasanya kita masuk perguruan, tapi ini perguruan yang antri, jadi saya tinggal nanti akan milih yang mana. Setidaknya saya akan berguru nanti ke depan, karena silat juga kan bagian dari olahraga ini penting, artinya untuk kesehatan, pasti seluruh olahraga juga dampaknya baik. Gitu. Dan juga untuk diri kita pribadi, untuk kita bisa lebih siaga juga gitu ya, membentengi diri gitu ya, perlindungan. Apalagi diri. dengan keadaan sekarang kan, jadi silat dibutuhkan juga artinya. Wah, luar biasa. Ini kalau kita tahu Ibu Junike ini juga ada sejarahnya juga ikut pencak silat ya? Siap. Wah, atlet juga ya Bu ya? Saya mantan atlet. Dan sekarang berkecimpung di dunia wasit. Waduh. Jadi untuk pertandingan saya ada bikin baklai orang, saya yang jadi wasit. Jadi bikin baklai orang, sekarang jadi wasitnya gitu ya Bu ya. Oke, kalau Ibu Junike sendiri gitu ya, ini selaku koordinator, wasit juga gitu ya. Kalau boleh tahu persiapannya apa saja yang paling susah gitu ya dalam event ini Bu. Terus kalau boleh tahu juga pendengar kita yang ada di rumah gitu ya, ingin tahu kategori apa saja sih yang dipertandingkan di event ini? Siap. Untuk kategori kita kali ini, kita dari kejuaraan yang pertama kita ada ketambahan pemasalan. Nah, pemasalan itu anak-anak yang masih SD. Jadi kategorinya dari pemasalan, usia dini 1, usia dini 2, pra remaja, remaja sampai ke dewasa. Waduh, ini rame ini ya. Semua kategori semua ada ya. Iya, kita rangkul semua supaya untuk cabang olahraga pencaksilat ini jarang dipertandingkan. Mereka itu haus akan pertandingan, makanya kita coba rangkul ketua panitia kita yang begitu kita banggakan ini. Supaya pencak silat boleh diangkat, dan perlu diketahui ini pencak silat ini adalah budaya bangsa. Dan sebagai ketua umumnya adalah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Oke. Baik, apakah kejuaraan ini terbuka untuk umum atau hanya atlet yang terdaftar dalam IPSI saja, Bu? Ini dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum gitu ya. Tapi ada catatannya, kita meminta supaya yang mau ikut ini harus benar-benar sudah terlatih. Karena lewat peraturan baru yang ada kita kali ini, peraturan yang memang mengarah ke dorong bilang sama dengan ke MMA. Iya. Yang pasti dipersiapkan safety, gitu ya. Oke, bisa ditambahkan Pak Christian? Iya, kalau dari saya kita harus paham orang Sulawesi Utara, Manado ini suka bekalai. Suka bekalai. Dan kita ketahui apa yang terjadi sekarang. Silat menjadi salah satu media untuk bagaimana orang mengajak anak-anak muda ini untuk ini ya, daripada membekalai di jalan dan lain-lain, lebih baik lewat media ini, lewat organisasi ini, lewat cabang olahraga ini, tahu-tahu kelebihan dari ini yang bekalai ini bisa jadi positif, bahkan bisa membawa nama harum Sulut dan membawa nama harum keluarga. Itu yang menjadi setidaknya kita rasa event ini pas di timing yang tepat. Bagaimana supaya generasi muda lebih concern ke arah generasi muda, bagaimana bisa melihat silat ini dari sisi positif. Daripada babak belur sia-sia gitu ya. Ini ada kompetisi yang menyediakan hadiah jutaan rupiah juga dengarnya ya. Betul. Oke, dan kalau boleh tahu nih bagaimana dukungan dari gubernur sendiri gitu ya, dan juga pemerintah provinsi untuk menyukseskan event ini tuh seperti apa dukungannya? Oke, dari Pak Gubernur yang pastinya untuk kegiatan ini akan dikawal, dan nantinya untuk para peserta juga, untuk place tempat juga, lalu nanti rekomendasi tempat, izin kegiatan dan lain-lain itu akan di backup secara langsung, dan nanti pastinya juga dari jawara-jawara ini juga nanti pasti akan jadi catatan perhatian, nanti akan dikawal dari
rumah daripada seluruh cabang olahraga, yaitu KONI Sulawesi Utara sendiri dari provinsi akan dipantau. Artinya ini benar-benar akan menjadi pintu jalan bagi prestasi anak-anak muda di Sulawesi Utara. Wah, luar biasa ya. Dan yang pasti bagaimana pendapat Anda, opini Anda pendengar terkait dengan topik kita di hari ini di Forum Kawanua, kejuaraan silat Piala Gubernur Sulawesi Utara ya. Tentunya Anda bisa memberikan opini Anda nanti di 082195835080, ataupun juga Anda bisa memberikan komen Anda melalui YouTube kami di RRI Manado ya. Tetap bersama kami di Forum Kawanua, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami RRI Pro1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih di Forum Kawanua dengan topik kita di hari ini pendengar terkait kejuaraan silat Piala Gubernur Sulawesi Utara gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk Ibu Junika sendiri gitu ya, untuk kategori yang boleh mendaftar itu dari usia berapa sampai berapa nih? Iya. Untuk kategori yang kita pertandingkan kali ini, Iya. sesuai dengan peraturan pencaksilat hasil Munas 2022 dan sudah berapa kali mengalami revisi. Iya. Sudah ada 8 kali revisi. Waduh. Iya. Luar biasa ya. Untuk kategori pertandingan kita pilah-pilah dari usia dini. Ada 8 tahun sampai 10 tahun. Dari 10 tahun 12 tahun, Iya. 12 tahun 14 tahun. Untuk masuk kategori remaja 14 tahun 17 tahun. Oke. Sampai dewasa 17 tahun 35 tahun. Bahkan ada kelas masternya, tapi kali ini kita tidak pertandingkan. Kelas master itu atlet-atlet yang sudah pensiun boleh kalau masih mau bertanding lagi, ada kategori 45 tahun ke atas. Oke. Kelas master namanya. Jadi ada ini ya, ada perbedaan umur usianya yang ingin bergabung gitu Iya. ya. Dan kalau boleh tahu ini kalau mau mendaftar gitu ya, mungkin di hari ini yang sedang mendengarkan siaran kita di RRI Pro1 Manado, Bapak Ibu yang punya anak yang usianya tadi sudah Ibu sebutkan, wah kayaknya pas nih anak saya ini suka berantem nih. Kayaknya boleh nih kayaknya ikut di ajang ini gitu ya. Itu seperti apa? Pendaftarannya di mana? Seperti apa? Untuk pendaftarannya kita sudah buka dari bulan Maret kemarin. Dari bulan Maret ya. Dan rencana penutupannya kita limitnya sampai tanggal 19 April. 3 hari 19, lagi. 3 hari lagi. Iya. Oke, baik. Dan yang pasti seperti itu gitu ya. Dan kalau mendaftar ada ngisi formulir kah? Ada seleksi lagi kah? Atau seperti Ngisi apa? formulir itu ada linknya yang kita kirim di Ada linknya ya? di sosmed, di apa semua. Kita sudah kirim itu semua. Oke, oke. Setelah mendaftar itu ada seleksi lain lagi nggak? Setelah mendaftar tinggal berkas-berkasnya yang kita menyangkut usia kan. Jangan ada yang
mendaftar di 8 tahun, tahu-taunya dia 12 tahun, kan kasihan lawannya. Salah lawan gitu Iya, ya. itu maksudnya kita untuk pemberkasan. Dilihat dari usia-usia, di situ kita ngambil dari situ. Bisa ditambahkan oleh Pak Christian gitu ya. Ini kan sudah dibuka pendaftaran dari bulan Maret lalu gitu ya. Kalau boleh dilihat dari antusias masyarakat gitu ya, yang paling banyak mendaftar itu di usia berapa itu? Ya, kalau untuk ini kan pembinaan usia dini. Jadi rata-rata kalau pendaftaran pasti masih dari usia bawah, ya. Diminati sekali. Jadi remaja ke bawah. Jadi kalau kita melihat pertama sudah disampaikan dari Bu Junike juga, event silat ini event yang jarang. Dan sebenarnya event ini sangat dinanti-nantikan seluruh praktisi daripada silat sendiri. Artinya calon-calon atlet silat, apalagi yang usia dini. Maka dari itu cuman dalam waktu sebulan ini antusiasnya sangat tinggi gitu. Kita sudah menyebarkan link flyer yang dalam bentuk barcode juga pendaftaran. Jadi semua kita buat begitu mudah. Tetapi ada tanda kutipnya, kita buat tahapan. Walaupun ini event, artinya event yang kita buat, kita berusaha untuk seprofesional mungkin supaya semua atlet ini tidak ada seperti tadi yang disampaikan Bu Junike, tidak ada yang curi umur dan lain-lain. Jadi kita harus sesuai tahapan yang resmi. Proses administrasinya juga harus sesuai gitu supaya atlet-atlet ini setidaknya tersalur berdasarkan kategori umur. Jadi tidak ada kecurangan. Nah, karena yang kita poin utamanya kiblatnya kan adalah prestasi, begitu, dan pastinya pendataan atlet untuk cabang organisasi sendiri IPSI. Linknya bisa dilihat di mana nih, Bu? Linknya itu ada di selebaran itu yang sudah di. Ada flyer yang dibagi oleh IPSI, bisa buka juga di Facebook, Instagram, juga. Media sosial. Facebook, Instagramnya apa namanya? Kalau di Instagram bisa ada di pribadi saya juga sendiri, ada di Ikatan Pencak Silat Sulawesi Utara, Pemprov Sulawesi Utara, bisa dilihat situ juga. Dan FB juga. Ya, FB juga ada. Sebenarnya kita sudah share sih semua. Begitu. Jadi sebenarnya gampang untuk dapatkan, tinggal search aja entah mau FB, IG, tulis aja IPSI Sulut, pasti sudah keluar pasti flyer, ada gambar Pak Presiden, Pak Gub, Jadi semuanya itu dimudahkan gitu ya. Anda tinggal lihat di media sosial saja gitu ya. Tapi ada jemput bola nggak? Mungkin ke sekolah gitu. Pastinya ada ya, karena dari pengurus juga kan ini pastinya sudah ada data perguruan-perguruan. Kalau kita nggak jemput bola, tidak mungkin juga ada antusiasme dari luar daerah. Kan tadi juga sudah bilang sampai yang jauh Papua pun itu sudah interest untuk datang, bahkan minta tanggal dari jauh hari karena mereka juga harus tentukan artinya untuk homestay tinggal. Apalagi event ini kan bukan cuma sehari, event ini ada beberapa hari dari tanggal 30 dari bulan ini sampai awal bulan depan gitu, seperti itu. Yang pasti di sini ada lagi yang ingin bergabung gitu ya di 082195835080. Baik, ada penelpon hari ini. Halo, selamat pagi, Forum Kawanua. Dengan Pak Sartono di Kombos, boleh ulang. Pak Sartono di Kombos. Silakan Pak Sartono. Terima kasih Pak. Pak, salam olahraga. Jaya Pak. Bapak-bapak yang lagi di studio. Salam sejahtera. Berbicara tentang pencak silat. Ada dua kan tadi ada dengar ada kategori usia. Iya Pak. Kalau untuk hadiah ada juga kategori Pak. Itu yang pertama. Yang kedua administrasinya ini kan juga ada kategori. Ini memang saya respon terhadap Bapak Gubernur yang baru dan Wakil Gubernur. Saya angkat jempol karena pencak silat ini memang semua punah. Istilah semua mati suri, tapi ini sudah diangkat. Saya berterima kasih yang setinggi-tingginya karena dengan adanya event ini berarti pencak silat di Sulut mudah-mudahan terus berkembang, bukan cuma di event, bukan nanti ada event, tapi mudah-mudahan apakah ini akan berlanjut, berarti orang berterima kasih kalau dia berlanjut. Baik. Itu terima kasih, selamat pagi. Cuma itu tuh pertanyaan, ada kategori hadiahnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sartono di Kombos. Bisa di Ibu Judika? Iya. Dijawab. Untuk kategori yang Bapak Sartono ya? Iya, Pak Sartono di Kombos. Tanyakan tadi, kita ada hadiah uang pembinaan.
ada dengan total 65 juta. 65 juta Iya. ya? Oke. Itu dibagi dalam kelas tanding yang remaja sampai dewasa itu. Setiap kelas yang masuk dalam finalis itu ada uang pembinaan. Oke. Berarti juara 1, juara 2. Itu disesuaikan kategori juga hadiahnya? Kategori. Oke, Ada juga baik. juara umumnya. Oke. Per kategori. Jadi juara umum 1 sampai juara umum 3 ada uang pembinaannya masing-masing. Waduh, yang pasti. Jadi kita bersyukur kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado yang sudah memfasilitasi hadiah-hadiah itu. Oke, dan juga mendukung support gitu ya event ini gitu ya. Oke, baik, ada lagi penelpon di hari ini. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Stanley ini. Pak Stanley. Iya. Di mana, Pak? Dari Manado, seputaran Manado. Kota Manado saja. Oke, silakan Pak Stanley. Ingin bertanya apa? Oke, salam olahraga Salam buat olahraga. Pak Sekum, Ketua Panitia sama Ibu yang Ketua Koordinator ya. Iya. Ya, mantan atlet luar biasa. Jadi begini, saya juga pemerhati olahraga. Yang kurang kalau sering diadakan 4 orang di sini apa? Safety, kesehatan, kenyamanan para peserta. Gila, beberapa waktu lalu ada event tapi di Pulau Jawa, olahraga yang berbeda tapi masih berhubungan dengan bela diri, taekwondo. Kena benturan, ada penanganan cuman periksa-periksa mata segala sekian detik, meninggal. Kenapa? Itu pun dibopong kayak cewek lagi pingsan. Safety first. Minimal paling tidak kalau kita lihat komen-komen netizen, bahkan saya lihat sedangkan tandu tidak ada, ambulans tidak ada. Jadi kita pikir setiap itu nyawa kan paling berharga daripada prestisnya nilai-nilai yang terjadi dalam pertandingan. Seperti itu. Sepak bola jatuh sedikit, medik langsung lari ke lapangan bawa tandu. Baik. Sekiranya demikian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Stanley ya di Manado. Ini mungkin terkait bagaimana di panitia menangani kalau misalkan ada masalah di tengah pertandingan, misalkan ada cedera, ada persiapan nggak dari panitia sendiri? Apa saja itu? Oke, jadi terima kasih buat Pak Stanley. Artinya mengingatkan lagi, tapi itu memang sudah jadi pembahasan paling utama kita juga karena ini namanya olahraga di bidang ya kalau bilang babak belai kan pasti ada efeknya juga gitu. Yang paling utama adalah safety first. Itu paling utama di dalam kepanitiaan kita juga. Itu yang kita siapkan mulai dari ada medis yang sudah standby, apalagi ini kan hanya di dalam satu hall yang bisa segera cepat, artinya untuk penanganan. Lalu ada mobil juga pasti standby yang kita sudah lokasikan untuk nanti arah untuk safety first-nya ke arah mana itu sudah. Karena itu kenapa kita tidak mengambil tempat lain, tempat yang paling utama di area juga terdekat kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan terjadi ya, tapi sudah kita persiapkan. Itu sudah pasti gitu. Oke, sudah dipersiapkan. Jadi aman Pak Stanley ya. Terima kasih Pak Stanley di Manado. Dan sekarang ini ada pertanyaan di WhatsApp gitu ya di sore hari ini dari Onal di Winangun. Kalau di karate ada nomor kata selain kumite. Nah, di silat apakah ada selain nomor tanding? Terima kasih. Oke, terima kasih. Hari ini sudah bertanya. Mungkin langsung ditanggapi? Boleh. Iya. Dari kategori yang dipertandingkan kali ini, kalau di karate itu kata, di pencaksilat itu tunggal. Tunggal baku yang sama itu dengan kata. Untuk pertandingan kali ini kita hanya ada tunggal, tapi untuk pencaksilat kita ada tunggal, ganda dan regu. Tapi kali ini pertandingannya hanya kita ambil yang tunggal. Yang tunggal saja gitu ya. Oke, dan saya juga penasaran gitu ya. Ini kayak ikut pertandingan ini, apakah orang yang harus ikut dalam pencak silat, maksudnya organisasi yang pernah ikut juga pencak silat, anak-anaknya ikut di organisasi itu, atau mungkin ada yang masih awam nih, aku ingin bertanding tapi pernah lihat gitu. Apa boleh seperti itu? Tidak boleh. Tidak kalau boleh tidak ya. latihan dan langsung masuk dalam pertandingan, ya harus melalui proses latihan dulu. Sedangkan pun sudah latihan, masih mau masuk pertandingan kita untuk pelatih tes dulu sudah layak atau belum. Ada tesnya juga gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu ya yang pasti yang pendengar. Mungkin ditambahkan. Jadi buat
masyarakat Bapak Ibu yang jika ingin anaknya juga bisa tertarik dengan silat, nanti kan di event ini juga untuk peserta itu pasti ada khususnya, kayak tadi yang disampaikan juga harus ada persiapan. Nggak mungkin langsung mau ikut event, tetapi untuk penonton juga kan nanti kita buka untuk umum. Jadi kalau ada orang tua juga yang mau supaya anaknya tertarik bisa datang nonton supaya ada minat dari anaknya, ya kan? Mungkin anaknya punya kelebihan skill di bidang fight, tapi ingin ada minat silahkan datang nonton. Kita terbuka artinya dari panitia untuk masyarakat Sulawesi Utara. Silakan untuk datang untuk menonton dan melihat bagaimana progresnya. Oke, baik. Itu. Dan sekarang ini ada pertanyaan juga nih dari YouTube ya. Sulawesi Utara apa nih? Sulut update by Hendra. Hendra Asa ya, by Hendra Asa. Bagaimana pendapat narasumber kalau banyak masyarakat soal pencaksilat redup di Sulut? Mungkin pertanyaannya pertanyaannya kayaknya ini ya kebolak-balik gitu ya. Bagaimana nih mungkin ya pendapat dari narasumber gitu ya. Kalau pencaksilat sekarang kan udah redup nih di Sulawesi Utara. Sebenarnya sih tidak redup. Iya. Cuma eventnya yang kurang. Event yang kurang ya. Dari 5 tahun ke belakang ya kita. Itu pencaksilat hidup. Bahkan ada sampai yang juara dunia di Sulawesi Utara, juara PON itu ada. Itu kurang diekspos aja sebenarnya gitu ya. Kurang event aja. Jadi makanya nih event ini ada untuk mengangkat lagi gitu ya, yang pastinya tidak redup sebenarnya, tapi kurang eventnya gitu ya. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda yang ingin bertanya kembali, Anda bisa bertanya di SMS juga WhatsApp ya, yang belum memberikan opininya di 082195835080. Kami persilahkan gitu ya di kesempatan hari ini. Dan sekarang ada telepon lagi? Oke, ada telepon. Oke, baik. Halo, selamat pagi, Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Dari Manado. Iya, dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Cliff. Selatan. Oke, Pak Cliff di Motoling. Silakan, Pak. Saya mau bertanya begini, ini kan terbuka untuk umum. Saya tadi penasaran begini, apakah kalau ada seperti saya basicnya itu karate atau taekwondo begitu. Apakah itu bisa masuk ke ajang ini, ajang pencaksilat? Padahal dia kan dia itu basicnya itu latihannya itu atau dia dari perguruan tinggi perguruan itu bukan pencaksilat tapi karate atau kungfu atau taekwondo. Itu apakah itu bisa atau harus dia membawa kayak piagam atau sertifikat yang benar-benar dia dari perguruan ini pencaksilat bukan dari karate? Apakah itu bisa atau seperti apa itu, Bapak dan Ibu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Cliff. Silakan langsung dijawab. Pak Nofri, silakan Pak Nofri. Baik, terima kasih Pak Cliff dari Motoling Selatan ya. Terkait dengan keikutsertaan peserta di kejuaraan pencaksilat ini, atlet tersebut dia harus resmi terdaftar di perguruan pencaksilat. Harus resmi gitu ya. Dia harus terdaftar. Jadi kalau tadi dia punya basic olahraga bela diri yang lain, kalau dia mau ikut tanding pencaksilat, yang jelas kan aturannya sangat berbeda. Aturannya berbeda. Nah kalau dia ikut, dia akan sulit. Dan memang juga tidak bisa ikut karena yang daftar itu harus perguruan. Harus perguruan yang daftar ke panitia. Jadi itu terkait dengan bisa ikutnya seorang atlet yang bukan pencaksilat. Jadi kalau dia dari bela diri yang lain, dia harus belajar dulu teknik-teknik pencaksilat ke perguruan pencaksilat. Kalau tidak salah di Motoling itu ada. Ada di sana. Jadi Cliff kayaknya harus bergabung dulu nih di perguruan pencaksilatnya gitu ya. Siapa tahu di tahun depan tuh bisa ikut eventnya. Tapi jangan lupa nonton dulu eventnya di tahun ini gitu ya. Siapa tahu tertarik lagi gitu ya. Tambahkan lagi contoh kecilnya aja. Kalau di karate misalnya bisa mukul kepala, di silat tidak bisa. Itu bedanya. Itu bedanya gitu ya. Nanti kita juga akan tanya-tanya teknis penilaiannya seperti apa gitu ya. Karena ini dua-duanya wasit nih, Pak Nofri wasit juga, Pak ini ya. Kalau Pak Christian sih enggak ya, cuma ketua aja. Atletnya. Tapi kalau Ibu Jenika juga selaku wasit. Nanti seperti apa sih penilaiannya gitu ya. Jadi untuk Anda yang penasaran terus dengarkan RRI Pro 1 Manado di Forum Kawanua. Saat lagi kita akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih mendengar Anda tetap bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih di Forum Kawanua dan masih topik yang sama terkait kejuaraan silat ya, Piala Gubernur Sulawesi Utara. Wah, ini memang seru ya. Tentunya banyak masyarakat juga sebenarnya antusias ikut, tapi ingin ikut, tapi sayangnya cuma tahu gerak-gerakannya, tapi ada juga yang tidak ikut perguruan gitu ya. Yang pastinya itu tadi, terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah memberikan opininya juga di 082195835080. Dan kalau boleh tahu nih dari penilaian, ini kan wasitnya nanti Ibu Junike Tumengkol dan juga Pak Nofri Lapasiang gitu ya. Ini mantan-mantan atlet ini ya. Yang pasti penilaian itu seperti apa nanti di event ini kalau boleh tahu. Dari Pak Nofri dulu deh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau untuk teknik penilaian di pencak silat, kalau tendangan itu masuk, tidak terhalang, bertenaga, nah itu nilainya 2. 2 ya? Nilainya 2. Oke. Kemudian ada teknik tangkapan bantingan. Nah, teknik tangkapan bantingan ini kalau itu berhasil menjatuhkan lawan, itu ada batasan waktunya, 5 detik. Kalau itu bisa dipertahankan 5 detik, nilainya 3. Wah, tinggi gitu ya nilainya tinggi nilainya. Kemudian kalau pukulan tangannya itu masuk, bertenaga, tidak terhalang, itu nilainya 1. Nilainya 1. Itu kalau dari segi penilaian untuk teknik bantingan, tangkapan, kemudian teknik tendangan dan teknik pukulan tangan. Oke. Bisa ditambahkan Ibu Junike? Iya, kalau itu yang Pak Nofri sampaikan tadi itu dalam kategori tanding, fight maksudnya fight. Ya. Juga kita kan ini yang seperti saya katakan tadi ada kategori tunggal, seperti kata kalau di karate. Iya. Di tunggal itu juga kita penilaiannya ada penilaian kemantapan gerak, ada stamina, itu yang dipadukan yang menghasilkan nilai. Oke. Iya. Oke, itu seperti itu penilaiannya gitu ya. Jadi untuk Anda di hari ini yang mendengarkan siaran kami di Forum Kawanua, tentunya sudah tahu nih kira-kira nih yang paling tinggi nilainya apa nanti gitu ya. Kalau dalam penilaian di event pencaksilat ini gitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya kami persilahkan di 082195835080. Oke, di sini ada yang bergabung Tabea. Salam olahraga IPSI. Sudah buat roadmap sampai apa ini 3 sampai 5 tahun ke depan karena ada event PON, SEA Games dan lain-lain dari Adreti Sario. Oke, bisa tanggapin ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Iya, Pak Nofri. Dan juga terkait dengan pertanyaan Pak Hendra Asa kalau tidak salah tadi yang IPSI redup ya. Iya. Oleh sebab itu kepengurusan Pengprov IPSI Sulawesi Utara menyusun program-program kerja kegiatan sehingga apa yang sudah disampaikan Ibu Junike tadi di tahun-tahun sebelumnya IPSI itu ada menciptakan atlet-atlet pesilat juara dunia dari Sulawesi Utara. Ya. Nah, untuk itu Pengprov membuat program kerja yang salah satunya adalah event pertandingan ini. Dan itu memang akan ditingkatkan pertandingan-pertandingan ini karena memang kita akan menghadapi event Prapon tahun depan. Itu mungkin sudah mulai ada cabang-cabang olahraga yang mulai melaksanakan Prapon sehingga Pengprov menggodok
melaksanakan pertandingan-pertandingan ini agar supaya bisa didapat atlet-atlet yang nanti dipersiapkan untuk event-event besar ke depan ini. Prapon, Kejurnas internal pencaksilat, kemudian Prapon itu multinasional, multi event, dan tentunya SEA Games kalau ada atlet-atlet kita yang dipersiapkan. Dan memang di PON kemarin pencaksilat Sulawesi Utara IFSI Sulut baru berhasil merebut 1 medali perunggu dari 2 pesilat Sulawesi Utara yang berhasil lolos di Prapon kemarin. Nah, ini menjadi poin penting bagi pengurus untuk terus meningkatkan kegiatan-kegiatan, kejuaraan-kejuaraan pencaksilat, tidak hanya kejuaraan-kejuaraan saja, tetapi diklat-diklat pelatih dan wasit juri. Jadi untuk apa eventnya ditingkatkan, tetapi pengetahuan teknik-teknik yang terus berkembang ini tidak disosialisasikan kepada pelatih-pelatih dan wasit-wasit juri yang baru. Kalau mereka tidak update dengan aturan-aturan teknik yang baru, maka ya sia-sia tentunya kan. Ketika akan ikut pertandingan ya pasti akan kalah karena tidak bisa menyesuaikan dengan aturan yang baru. Oleh sebab itu Pemprov melaksanakan diklat yang sudah dilaksanakan pada bulan kemarin dan bersyukur itu ditanggapi positif oleh pengurus-pengurus kabupaten kota yang telah mengutus pelatih-pelatih dan wasit-wasit juri untuk update, dan ada yang belum wasit juri dia ikut untuk jadi wasit juri. Wasit juri itu ada kategori-kategorinya, ada kelasnya, ada masih wasit juri cabang kabupaten kota, kemudian wasit juri daerah dan wasit juri nasional internasional ya. Kita di Sulawesi Utara itu sudah ada 2 wasit juri internasional, ya, Ibu Junike salah satunya, dan kemudian Ketua Umum Pemprov IFSI Sulut Pak Ponto Wisang itu wasit internasional dari Sulawesi Utara. Jadi itu yang dari pengurus provinsi supaya IFSI Sulut ini tidak dikatakan tadi redup ya. Oke, baik. Dan yang pasti sekarang nih ada bisa ditambahkan oleh Pak Christian, sudah cukup? Ya, kalau dari saya sendiri artinya roadmap ini begitu penting karena tujuannya prestasi dan bawa nama Sulawesi Utara, karena itu Piala Gubernur terlibat di sini. Dan silat sendiri menjadi salah satu cabur andalan juga, priority dengan prestasi, bahkan sudah bukan cuma tingkat nasional tapi sampai internasional. Ini yang harus kita jaga, kita lestarikan. Dan baiknya memang ini dibuat secara reguler seperti yang disampaikan juga tadi dari Sek IFSI juga. Aturan itu sangat penting, bagaimana update kita memperkenalkan lagi lewat event ini aturan update yang terbaru, karena ini bisa berubah tergantung juga dari pusat kan. Nah, dan ini nanti meracuhnya pasti ke PON dan SEA Games nanti seperti itu. Kalau dari Ibu Junike sendiri tadi ya, sempat mengatakan gitu ya, sebenarnya pencaksilat ini tuh sudah banyak gitu ya, tapi kurang event aja. Sebenarnya apa Bu? Selain event apa nih yang tentunya masyarakat kurang gitu ya mengenal yang namanya pencaksilat ini? Kayak kalau ada eventnya baru kaget gitu ya. Bisa dijelaskan Bu? Selain kurang event apa lagi penyebabnya kira-kira? Kurang event dan apa? Itu yang seperti dikatakan Sek IFSI tadi, pelatih itu kurang upgrade. Nah, ini kita sudah melakukan seperti yang dikatakan tadi, kita sudah melakukan macam penataran diklat itu kita lakukan untuk menarik lagi pelatih-pelatih yang sudah mungkin sudah masa bodoh lalu-lalu yang tidak ada perhatian atau bagaimana, tapi kali ini kita mencoba menarik lagi agar supaya dia bersemangat lagi untuk melatih anak-anak kita. Di sekolah-sekolah itu banyak sekali yang meminta-minta untuk tolong dong di sekolah kita ini masuk eskul pencaksilat, tapi kita kekurangan pelatih. Nah itu dia. Itu. Mungkin juga pemerintah juga harus memberikan perhatiannya juga kali ya untuk mengajak nih siapa-siapa yang mungkin ada hati gitu ya, atau juga mungkin mau memberi diri. Seperti tahu pelatih kurang ya kalau di Sulawesi Utara. Pelatihnya aja sebenarnya. Kalau minat masyarakatnya banyak begitu ya Bu ya? Minat banyak. Cuma kalau ada atlet terus pelatihnya nggak ada kan? Iya percuma. Begitu juga gitu. Ada pelatih atletnya nggak ada. Jadi
Itu saling keterkaitan. Oke, kapan perlu jemput bola lagi nih gitu ya, mantan-mantan atlet gitu ya, Iya. pencak silat gitu ya untuk jadi pelatih nih. Oke. Dan yang pastinya kalau boleh tahu ini ya Pak Christian, Bu Junike, atau juga mungkin nanti Pak Nofri menambahkan gitu ya. Ini kan salah satu event besar gitu ya, semua kategori dilibatkan. Nah tentunya kalau boleh tahu nanti kalau menjadi pemenang yang jadi juaranya itu nanti itu selain diberikan uang pembinaan, apa nih yang diberikan gitu oleh IPSI sendiri? Silakan. Kita ada berikan penghargaan seperti piagam. Penghargaan itu kan sangat berguna juga untuk yang juara yang mau masuk angkatan-angkatan udara, polisi itu sangat dibutuhkan untuk sertifikat penghargaan itu. Dan juga kita menyiapkan medali. Medali emas, perak, dan perunggu. Oke, selain itu apa nih yang diberikan? Apakah ada diberikan pelatihan khusus nantinya dibina atau akan menjadi atlet nasional atau bahkan internasional atau seperti apa, Pak Christian? Mungkin saya menambahkan, artinya Mbak Yelin karena ini dibuat artinya event provinsi, ya kan, dan ada banyak, apalagi kita tahu limitnya ini 500, ini banyak, artinya banyak peserta. Yang pastinya yang juara tadi sudah di luar daripada hadiah, pastinya akan jadi pantauan, akan menjadi database dari cabang olahraga IPSI provinsi sendiri. Artinya ini akan dikawal pasti ke depan untuk nanti giat-giat event yang pasti membawa nama Sulawesi Utara ke depannya. Dan ini akan jadi aset daripada IPSI Pemprov Sulawesi Utara. Itu sudah pasti. Gitu. Oke, bisa tambahkan Pak Nofri? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan pertandingan ini, untuk itu di kesempatan ini saya menghimbau orang tua yang punya anak-anak, apalagi yang sudah ikut bertanding, ada yang juara, ya disupport terus. Disupport terus, karena pengalaman ada atlet-atlet yang waktu ikut pertandingan itu bagus. Tapi ketika event berikut ditanya mana atlet ini, sudah tidak dikasih orang tua. Wah, jadi support orang tua jadi kesempatan pun penting ini gitu ya. orang tua terus mensupport sehingga bukan hanya untuk apa namanya, tapi ada nilai tambah buat si anak itu. Karena pengalaman anak-anak kami itu karena punya prestasi, mereka diterima di TNI, diterima di polisi. Ya ada jalur-jalurnya yang menguntungkan bagi anak-anak itu sendiri. Terkait dengan tadi yang disampaikan Ibu Junike, sertifikat, nah itu sebagai bukti dia juara. Nah ini menjadi modal bagi dia kalau dia akan ikut masuk TNI, Polri, atau sekolah-sekolah kedinasan yang memang membutuhkan anak-anak yang punya prestasi di olahraga. Ya, jadi itu sebagai tambahan, kiranya ini akan juga orang tua bersama-sama dengan pengurus support kerjasama gitu support ya. sehingga benar-benar dari Sulawesi Utara akan ada pesilat-pesilat yang handal juara-juara gitu ya, yang baru. Oke, ya pasti ada generasi baru lah ya gitu ya, apalagi dari generasi muda itu sendiri. Dan kalau boleh tahu, ini pendaftarannya gratis nggak sih? Mungkin ini masyarakat umum ingin tahu nih, pendaftaran ikut di event ini gratis atau enggak? Berapa kalau misalkan biaya ada berapa? Ya. Untuk pendaftaran kita memberikan per atlet itu 200.000. 200.000 per atlet gitu ya? Iya. Oke, ya pasti ada biayanya untuk mendaftar gitu ya, 200.000 rupiah gitu ya? Iya. Oke, baik. Dan yang pastinya di sore hari ini ada lagi pertanyaan di WhatsApp. Oke, sekarang ini ada yang bertanya, selamat pagi narasumber, salam olahraga. Event ini sangat baik sekali karena selama ini tidak pernah dibuat. Mudah-mudahan secara rutin dilaksanakan supaya mendapatkan bibit-bibit atlet. Sebagai masukan, kalau boleh pencaksilat masuk di sekolah-sekolah dan dibuatkan kelas latihan. Pasti banyak peminatnya, sebab sekarang masih kurang tempat latihan di desa-desa. Terima kasih dari Albert di Minawerot ya. Tadi memang sudah disinggung juga oleh Ibu Junike gitu ya, tentunya memang mau gitu ya ada di ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, tapi sekali lagi kita kekurangan SDM-nya gitu ya. Oke, kalau kekurangan SDM bisa ditambahkan nih oleh ketua nih. Kira-kira nih gimana nih event ini untuk memotivasi juga? Kebetulan ini testimoni saya pribadi. Saat saya menjadi ketua panitia, setidaknya secara langsung saya melihat secara langsung bagaimana pelatihan dari ada perguruan, ada dilakukan di KONI, ada dilakukan di beberapa tempat juga. Tetapi memang banyak
perguruan juga kekurangan tempat. Saya termasuk salah satu juga yang menyumbangkan tempat saya untuk perguruan silat gitu. Jadi menurut saya masyarakat kan bisa melihat, artinya ini banyak dukungan dari masyarakat. Oh, silat ini artinya ada event seperti besar ini banyak dukungan dari masyarakat. Nah, IPSI Pemprov Sulawesi Utara juga nggak bisa bergerak sendiri, butuh dukungan penuh dari masyarakat. Apalagi tadi sampaikan yang di desa-desa juga kita butuh peran serta masyarakat bagaimana bersama-sama bisa untuk menunjang kegiatan dari silat sendiri di tiap kota kabupaten, dan kita butuh memang peranan pemerintah kota kabupaten bisa kolaborasi seperti yang kita lihat untuk giat provinsi ini ada kolaborasi dari Pak Gubernur dan Wali Kota. Iya kan, karena ini event dibuat di ibu kota provinsi Manado. Bagaimana kolaborasi ini bisa juga terjalin di kota kabupaten yang lain supaya cabang olahraga ini bisa hidup bukan hanya di ibu kota provinsi tapi di 15 kota kabupaten. Seperti itu. Dan yang pasti ini sebenarnya event ini juga membuka peluang gitu ya untuk kita juga melihat bibit-bibit baru gitu ya, dan nanti siapa tahu nih tergerak nih, termotivasi juga ada pelatih-pelatih baru juga yang hadir gitu ya melalui event-event ini. Dan yang pasti kalau boleh tahu nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam mempersiapkan kejuaraan event ini? Ada tantangan terbesar nggak yang dialami sampai sekarang? Siapa tahu mungkin pemerintah pun juga nanti ikut andil memberikan solusi juga, atau bagaimana? Tantangannya apa nih? Atau nggak ada tantangan sama sekali dalam event ini? Persiapannya? Tantangan pasti ada karena memang tanggalnya juga kita terjepit di antara berapa hari libur. Sebenarnya ini masih terjepit juga karena kan sebenarnya kalau dari kemarin kita harusnya kan di awal bulan ini, tapi karena ada hari raya juga jadi kita mundur pas di akhir bulan ini juga gitu. Kalau mau bilang tantangan secara nggak langsung, karena ini event yang jarang digunakan, antusias dari bukan hanya peserta tapi dari panitia antusiasnya sangat tinggi. Saya sangat merespon sangat baik teman-teman dari pengurus IPSI Sulut sendiri dan teman-teman panitia ini mempunyai semangat spirit yang besar, dan ini jadi semangat buat kita Sulawesi Utara, buat Pak Gubernur juga bagaimana bersama-sama membangun olahraga khususnya silat di Sulawesi Utara. Dan ini pasti kalau nggak salah ini kegiatan eventnya itu tanggal 30 April ya kalau nggak salah? 30 April. Sampai tanggal 3 Mei ya? 3 Mei. Kegiatannya itu tanggal 30 April sampai 3 Mei 2025 itu di Hall B Koni Sulut ya. Dan ini pasti sebenarnya banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanya gitu ya, apalagi juga pendengar yang ada di rumah pun juga mungkin yang sedang mendengarkan mungkin bertanya-tanya. Ada banyak sebenarnya, tapi tentunya informasi ini bisa Anda dapatkan tadi di media sosial pun ada, sudah disebarkan juga gitu ya untuk pendaftarannya, jadi digampangkan gitu ya untuk masyarakat yang ingin bergabung atau juga ingin mengajak anak-anaknya ikut di event ini gitu ya. Tapi sebelum kita tutup forum Kawanua di Sontar hari ini, kita juga mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp kami, dan juga melalui line telepon juga tadi di 082195835080. Dan menutup untuk forum Kawanua di hari ini, kita ingin mendengar nih apa sebenarnya harapan dari Pak Ketua gitu ya, dan juga Ibu Junike selaku koordinator pertandingan, dan juga Pak Nopri selaku Sekretaris Umum IPSI Sulawesi Utara gitu ya, terkait event ini. Apa harapannya dengan adanya kegiatan ini agar masyarakat juga ikut bergabung, karena ini masanya sudah 3 hari lagi ya sisanya 3 hari lagi, bisa memotivasi masyarakat untuk ikut bergabung di event ini. Seperti apa closing statementnya dari Pak Ketua dulu? Silakan. Dari saya, silat ini pernah membuat heboh se-Indonesia. Artinya bagaimana silat bisa menjadi pemersatu bangsa dengan pelukan dari Pak Presiden saat itu. Saya ingin semangat itu, spirit itu juga menjadi semangat pemersatu di Sulawesi Utara lewat event Piala Pak Gubernur ini. Jadi kayaknya tuh termotivasi juga gitu. Pasti, ya untuk menyatukan spiritnya. Dan Ibu Junike silakan. Kalau dari saya, belajar silat itu tidak rugi. Belajar silat. Bela diri untuk bela bangsa. Bela diri untuk bela bangsa gitu ya. Asal memang positif gitu ya bela dirinya. Yang pastinya Pak Nofri, silakan Pak Nofri. Baik, terima kasih. Jadi sebagai pengurus provinsi tentunya sangat berterima kasih karena Pak Ketum memberi diri memang all out untuk sukses pertandingan ini, dan kiranya dengan adanya event ini akan didapati atlet-atlet yang baru, pesilat-pesilat berbakat yang baru yang terus nanti dibina menjadi pesilat-pesilat bisa membawa nama Sulawesi Utara, nama Indonesia di kancah internasional. Baik,
Ya masih terima kasih hari ini Pak Christian, Ibu Junika, dan juga Pak Nopri. Terima kasih sudah hadir di Forum Kawanua di hari ini. Sukses untuk eventnya, semoga dilancarkan dan tentunya juga ini bisa memotivasi dan menggerakkan gitu ya warga tidak hanya di Sulawesi Utara tapi di luar sana yang juga mendengarkan gitu ya. Termotivasi dengan event ini, siapa tahu pencaksilat makin up lagi gitu ya di kancah nasional. Iya baik. Jaya gitu ya. Baik, salam olahraga semuanya. Jaya. Oke, terima kasih dan yang pensalam pencaksilat. Oke, dan yang masih terima kasih pendengar RRI Pro 1 Manado untuk kebersamaan Anda di Forum Kawanua di hari ini. Kita tutup Forum Kawanua di topik kita hari ini kejuaraan silat Piala Gubernur Sulawesi Utara. Saya Lin Salviani, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia